juring. Ya, jadi kita akan membahas tentang hubungan antar sudut pusat dengan panjang busurnya dan luas juringnya. Ya, kemarin sudut pusat itu berarti sudut yang sudut pusat itu berarti letaknya di titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang mempunyai jarak yang sama dengan setiap tepi lingkaran. Nah, panjang busur berarti busur itu garis yang melengkung, ya, yang dibatasi oleh sebuah titik, ya. Kemudian luas juring, juring itu berarti luas sebuah daerah yang dibatasi oleh busur dan, ya, dan dua jari jari, ya. Misalnya seperti gambar ini, ya, gambar CD ini, ya, CD ini adalah disebutnya adalah gambar sebuah juring. Sorry. CD ini, ya, ini kita tuliskan di sini busurnya. Nah, ini yang namanya Pak busur itu yaitu garis, yaitu sisi apa? CD, ya. Kemudian ini CB, kemudian AB atau BA, kemudian AD. Ini disebutnya adalah sebuah busur, ya, sebuah busur. Kemudian juringnya itu yang mana, Pak? Juring itu adalah yang daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Berarti ada 4 juring. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 eh, luas juring. Jadi luas juringnya itu terdiri dari, ya, luas juringnya itu terdiri yaitu COD, luas juring COD, kemudian COB, ya, kemudian BOA dan AOD. Jadi harus paham mana yang namanya juring, mana yang namanya busur, seperti itu. Nah, karena yang dicari adalah hubungan antara sudut pusat dan panjang busur, maka hubungannya adalah kita bandingkan, ya, seperti ini. Besar sudut AOB, mana AOB? AOB, berarti ini, ya, itu dibandingkan dengan sebesar sudut COD. COD mana? COD, yang ini. Maka unsur-unsur yang ada dua sudut ini, AOB dan COD, perbandingannya adalah sama, yaitu senilai. Panjang busur AB, berarti yang ini, dibandingkan dengan panjang busur CD, yang ini. Ya, luas juring OAB ini, ya, yang hanya 3 dengan luas juring OCD, ya. Jadi perbandingan antara dua sudut maka itu senilai, sama dengan itu artinya di sini adalah senilai perbandingannya dengan perbandingan panjang busur dan luas juringnya. Nah, kalau di sini ditulis sudut AOB, berapa besarnya? Di sini kan tertulis beta, berarti beta dibandingkan dengan ini adalah alfa. Sama aja dengan panjang busur AB. Ini, ya, saya tulis biar kelihatan membedakan busur, saya tulis seperti ini. AB
dengan panjang busur CD. Ya, luas juringnya juga sama, luas juring OAB dibandingkan dengan luas juring COD. Jadi OCD sama aja ya. Jadi untuk hubungan antara sudut pusat, panjang busur dan luas juring adalah perbandingannya adalah senilai. Sehingga nanti untuk mencari atau menyelesaikan soalnya kita hanya tinggal ikuti perbandingannya. Perbandingan dengan apa? Perbandingan dengan sisi yang diketahui. Ini adalah perbandingan antara dua sudut atau perbandingan antara dua juring. Nanti ada perbandingan dengan lingkarannya. Artinya luas seluruh lingkarannya. Yang kedua. Nah, jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya, ya, dengan seluruh sudut pusatnya, yaitu 360 derajat, maka perbandingannya adalah, jadi luas salah satu sudut juring dibandingkan dengan semua besar sudutnya lingkaran. Semua besar sudutnya lingkaran itu kan 360. Maka perbandingannya bagaimana? Ya, besar sudut AOB, ya, berarti kalau yang ini alfa itu dibandingkan dengan 360 derajat. Kemudian panjang busur AB, ini ya, AB dibandingkan dengan panjang busur AB dibandingkan dengan keliling lingkaran. Kenapa keliling lingkaran? Karena dengan seluruh tepi lingkaran. Lingkaran berapa rumusnya? Mudah-mudahan masih ingat, yaitu 2pi R, ya. Kemudian luas juring OAB, luas juring OAB dibandingkan dengan luas lingkaran. Berapa rumus luas lingkaran? I R kuadrat. Ya, inilah perbandingan atau hubungan sudut dengan luas lingkaran. Jadi ada ada dua macam hubungan sudut dan juring pada sebuah lingkaran. Yang pertama hubungan antara juring dengan juringnya. Yang kedua adalah hubungan antara juring dengan luas seluruh lingkaran. Ya, ini adalah pembahasan materi yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan lingkaran. Kita masuk ke ini ya, ini sudah dibahas tadi ya. Ya, ini tadi sudah kita bahas, sama aja ya. Ini adalah penjelasan yang tadi yang udah Bapak tulisin. Besar sudut AOB dengan 360, kemudian panjang busur AB dengan keliling lingkaran yaitu 2πr, luas juring AOB dengan luas lingkaran yaitu πr kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Dua buah lingkaran diketahui diameternya masing-masing 14 cm dan 20 cm. Ya, tentukan keliling dan luas dari masing-masing lingkaran. Ini soal sebenarnya untuk contoh satu ini sudah kita bahas. Ya, kenapa? Karena ini tidak berhubungan dengan hubungan antar sudut. Ya, kalau kita misalkan mau kita kerjakan, kalau di sini diameternya yang pertama diameternya itu 7, ya. D1 diameternya itu 14, maka jari-jarinya adalah setengahnya 7 R1. Artinya untuk lingkaran pertama. Untuk lingkaran kedua,
Kalau di sini diameternya adalah 10 ya, maka diameternya 20, maka jari-jarinya adalah 10. Seperti itu ya. Ini kemarin sudah kita bahas contoh ini contoh berhubungan dengan keliling dan luas lingkaran. Kalau misalkan kita kerjain yang pertama dulu, keliling lingkaran ya, yaitu 2 pi r ya. R-nya adalah 7, maka nanti pi-nya itu kemarin sudah dijelaskan yaitu 22 per 7 atau 3,14, tergantung mana yang lebih mudah gitu ya. Karena di sini R-nya adalah 7, kita pakai yang 22 per 7. 22 per 7 kali 7. Maka hasil akhirnya adalah 7 dibagi 7 kan 1 ya. 2 kali 22 44 cm. Seperti itu ya. Sedangkan untuk luas lingkarannya adalah pi r kuadrat. Jadinya adalah pi-nya kita gunakan 22 per 7, R-nya itu kan 7, 7 kali itu 7, ya kan? Kuadrat kan? Yang ini bisa dicoret, dibagi 71, maka 22 kali itu 7. 7 kali 2, 14, nyimpen 1, berarti 154 cm per segi. Seperti itu ya. Saya mau ulang lagi, ini sebenarnya contoh yang kemarin ya. Nah, nomor 2 nanti juga sama dengan cara yang sama, karena di sini ada angka nolnya, maka menurut Bapak lebih mudah nanti kalian mengerjakan menggunakan pi-nya adalah yang 3,14 ya. Oke, ini pembahasannya ya. Nah, ini pembahasan yang kedua ya. Lihat tadi soal yang satu sudah, karena dia menggunakan R-nya adalah 10, maka dia pi-nya kita menggunakan 3,14. 3,14 dikali 10, maka tinggal dipindahin komanya coret. Ya. Nolnya ada 1, pindahin 1 langkah ke belakang. Jadinya 2 kali 31,14, yaitu 62,8. Oke, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ya sebenarnya contoh yang kedua ini ya. Contoh yang kedua, perhatikan. Ada sebuah lingkaran, diketahui sudutnya adalah 50 derajat dan 80 derajat. Nah, pada gambar di samping, panjang busur AB, AB-nya mana AB? Nih, ya, 40 cm, sudut AOB 50 derajat, sudut COD 80 derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Hitunglah panjang busur CD. Jadi ini sudah diketahui ya, sudah diketahui 40 cm. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, seperti tadi yang Bapak bilang, ya, hubungan antara sudut pada sebuah juring dengan busurnya, ya kita bandingkan. Yaitu yang pertama adalah sudut AOB, ya, kita bandingkan dengan sudut COD. Sama dengan panjang busur AB kita bandingkan dengan panjang busur CD. Ya. Sudut AOB-nya adalah 50 per, ini adalah 80, sama dengan AB-nya 40 ya.
CD-nya kita cari. Kalau sudah ketemu perbandingannya seperti ini, maka tinggal kita kali silang, ya. Nah, biar angkanya tidak terlalu besar, 50/80 ini sama-sama dibagi 10, hasilnya adalah 5/8. Ya, bagi 10 bagi 10. Mana dicoret, di atas dicoret. Ya, seperti itu ya. Dari mana? Dari sama-sama dibagi 10. Maka jadinya 5/8 sama dengan 40 per CD. Kita kali silang, ya, CD kali 5 sama dengan 40 kali 8. Kalian cari CD-nya doang nih. Maka 5-nya dipindahin. CD sama dengan 40 kali 8. Ya, perkalian pindah ruas ke kanan jadi pembagian, ya, bagi 5. Maka CD-nya sama dengan 40 bagi 5 itu berapa? Adalah 8. Ya. Maka tinggal 8 kali 8. Jadinya adalah 64 cm. Itulah bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah soal, ya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah soal, maka caranya adalah kita bandingkan sisi-sisi yang diketahuinya. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? 81? Enggak. Tidak ada ya, sudah bisa dipahami. Jadi hubungkan nih antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Oke, ini kalau pembahasannya udah ya, sama aja ya. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh yang lain. Pada gambar di samping, panjang jari-jarinya 20. Jari-jarinya berarti itu OB atau OA. Ya, itu 20. Sudut AOB-nya adalah 54 derajat. Hitunglah apa yang dihitung. 1. Luas juring OAB. Yang kedua, panjang busur AB. Ya, jadi ada 2 nih pembahasannya. Yang pertama adalah luas juring OAB. Yang kedua adalah panjang busur AB. Nah, kalian lihat gambarnya. Kalau kita lihat gambar tersebut, maka dia hanya ada satu juring. Maka perbandingannya nanti apa? Perbandingannya adalah bukan dengan juring yang lainnya, tapi perbandingannya adalah dengan keliling, perbandingannya adalah dengan jumlah semua sudut lingkaran. Ya, jadi sudut AOB ini kita bandingkan dengan jumlah seluruh sudut lingkaran. Sudut lingkaran itu jumlahnya adalah 360. Maka perbandingannya untuk soal yang A, sudut AOB itu dibandingkan dengan sudut keliling lingkaran, ya, sama dengan, ya, karena dicari adalah luas juring, maka luas juring OAB itu sama dengan apa? Luas lingkaran. Bentar. Ada trouble. Ya, luas juring lingkaran itu sama dengan luas lingkaran.
Ya, sehingga dari sini sudut AOB-nya berapa? 54 per 360. Ya, luas juring AOB-nya berapa? Ini kita cari. Ya, luas lingkarannya apa? Pi R kuadrat. Ya, kemudian kita sederhana ini 54 per 360. Sama-sama kita bagi berapa ya? 9. 54 dibagi 12 berapa, nak? Halo, ada yang tahu? 54 dibagi 12. Halo, ada yang tahu 54 dibagi 12? 1,2. Hah? 4,5. Berapa? 4,5. 4,5. Yang nggak ada komanya, misalkan berapa? Yang nggak ada komanya. 5 dibagi 14. Gini aja dah, kalau bingung. Kita sederhanain ditaruh di sini ya. Kita mulai dari yang, kalau menyederhanakan kan mulai dari yang angka kecil-kecil aja, 54 per 360. Kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Maka jadinya berapa? 27 per 360 berarti 180. Ya. Kemudian dibagi lagi, kita bagi 3. Maka 27 dibagi 3 itu 9. 180 dibagi 3 itu 60. Dibagi lagi dengan 3. Maka jadinya 3 per 60 bagi 3, 20. Berarti nilainya adalah 3 per 20. Itu nilai kecilnya. 3 per 20. Oke, bisa dipahami. Maka luas juring OAB sama dengan pi R kuadrat. Pi R kuadrat itu apa? Luas lingkaran. Kita cari dulu nih. Luas lingkarannya. Luas lingkaran. Pi R kuadrat. Pi-nya, karena di sini ada angka nolnya, maka saya cenderung menggunakan Pi-nya 3,14 kali 20 kuadrat. 3,14 kali 20 kuadrat itu 400 ya. 3,14 kali 400, nolnya dicoret 2, maka tanda komanya adalah bergerak 2 langkah, 1, 2 ya. Maka jadinya 314 kali 4 ya. Sama dengan berapa? 4 kali 4, 16. 4 kali 1, 4. Tambah 1 tadi, 5. 4 kali 3, 12. 1256 cm persegi. Maka di sini ditulis 1256. Ya, kita kali silang. Ya, maka luas OAB, nggak muat ya, saya dibaliknya. Ya, luas OAB itu sama dengan berapa? Yaitu 3 kali 1256. Jadi di sini ada 20 kali luas OAB sama dengan 3 kali 1256, maka luas OAB sama dengan, ini pindah ruas kanan, yaitu 3
kali 1256 dibagi 20. Ya, maka hasil akhirnya berapa? Ata yang punya kalkulator 3 kali 1250. 3 kali 1256 dibagi 20. Maka luasnya adalah 188,4 cm persegi. Ya, caranya seperti itu. Jadi kalau apa kesimpulannya? Kalau menemukan soal yang berkaitan dengan lingkaran, ternyata yang diketahui adalah hanya satu juri, maka kita menghubungkannya adalah dengan lingkaran tersebut. Ya, itu yang harus dipahami. Jawabannya, ya. Nah, ini di pembahasannya ada. Jadi luas juring AOB adalah 188,4 cm persegi seperti yang tadi Bapak bahas. Oke, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, ya. Soal yang kedua adalah yang tadi, yaitu disuruh cari diketahui sudut AOB. Ini masih soal yang tadi ya. 54, jari-jarinya 20. Kemudian yang ditanya adalah panjang busur. Ya, panjang busur apa? Panjang busur AB. Yang ini nih. Maka besar sudut AOB 54 per 360 X2 pi R. Ya, karena ini adalah rumus daripada keliling lingkaran. Nah, sudah disederhanakan ya ini ya. Yang awalnya bentuknya sebenarnya dari 54 per 360. Nah, maka tinggal kita kali silang nih. Itu ya, kita kali silang. Jadinya kalau dikali silang 2 kali 3 kali 14 kali 3,14 kali 20 itu hasilnya adalah sebelum sampai sini ya, saya tulisin di sini 3 per 20 sama dengan ya X per 125,6 ya. Selanjutnya barulah dikali silang. Jadinya X kali 20 sama dengan 3 kali 125,6 ya. Maka nilai X sama dengan 3 kali 1256 dibagi 20. Seperti ini ya. Maka hasil akhirnya adalah panjang busurnya 18,84 cm. Jadi itulah panjang busur AB atau panjang sebuah busur pada lingkaran. Dari sini ada pertanyaan? 81? Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi intinya apa? Intinya kalau menemukan soal lingkaran yang berkaitan dengan hubungan antar sudut, juring, busur, maka perhatikan bentuk soalnya dulu. Kalau soal yang Bapak jelaskan, ini kan jelas. Ada gambarnya. Kalau soalnya nggak ada gambarnya, maka kalian lihat yang diketahui itu ada dua sudut apa satu sudut. Kalau yang diketahui ada dua sudut atau dua busur, maka perbandingannya antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya.
Tapi kalau misalnya diketahui hanya satu sudut, maka kita bandingkan dengan lingkaran, ya, dengan lingkaran. Oke, contoh yang lain masih berkaitan dengan lingkaran, ya. Bentar, minum dulu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh nomor 4. Diketahui panjang busur Peggy adalah 60 cm. Pertanyaannya adalah keliling lingkaran tersebut. Nah, maka untuk penyelesaian soal ini, ya, yang pertama sudah pasti sudut POQ-nya dulu. Sudut POQ dibandingkan dengan berapa? Sudut seluruh lingkaran, yaitu 360 derajat. Sama dengan perbandingan panjang busur PQ dengan keliling lingkaran. Ya, maka 135 per 360 sama dengan PQ-nya adalah 60 cm. Keliling lingkarannya kita nggak tahu karena dicari memang keliling lingkaran. Oke. Untuk penyelesaiannya lebih mudah, maka yang ini nih, yang ini, kita sederhanakan dulu bentuknya. 135 per 360 sama-sama dibagi 5. Bagi 5. Jadinya berapa? 100 dibagi 5 itu 20. 35 dibagi 5 itu 7. Berarti 20 tuh 27. Ya. 5 kali 300 dibagi 5 itu berapa? 300 dibagi 5 berapa? 60. 60. 60 dibagi 5 itu 12. Berarti ini 72. Ya, kita sederhanakan seperti itu. Kemudian sama-sama dibagi 9. 27 dibagi 9 itu 3. 72 dibagi 9 itu adalah 8. Maka di sini ditulisnya 3 per 8 sama dengan 6 per keliling lingkaran. Ya, kita kali silang 60 ya tetap ya yang panjang PQ-nya. Maka jadinya adalah keliling lingkaran dikali 3 sama dengan 60 kali ya 8. Maka keliling lingkaran yang kita cari, ini pindahin aja ke ruas ini. Yaitu keliling lingkaran sama dengan 60 kali 8 dibagi 3. Ya. Maka 60 dibagi 3 itu 20. 20 kali 8 itu 160 cm. Ya, itulah perbandingan antara apa? Antara sebuah busur dengan keliling lingkaran. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada yang salah. Tidak ada. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu contoh yang kelima. Ya,
Contoh yang kelima. Perhatikan gambar berikut. O adalah titik pusat lingkaran. Ya, O adalah titik pusat lingkaran. Jika panjang bungsur QR, mana QR? Ini 12 cm, ya. Di sini ditentukan QR-nya 12 cm. Kemudian maka berapa panjang busur RS? Ini kita lihat ada 3 sudut nih. Ya, ada tiga sudut yang harus kita ketahui. Nah, sebelum kita sampai kepada perbandingan-perbandingan, kita harus tahu dulu karena nanti modelnya ini kita bandingkan dengan ini. Besar sudut yang ini 60, kita bandingkan dengan yang ini. Nah, sedangkan ini kita belum tahu nih berapa. Ya, maka kita harus ingat materi pelajaran di kelas 7, yaitu namanya sudut apa? Yaitu sudut ada sudut pelurus, hubungan antar sudut, ada sudut bertolak belakang, ada sudut sehadap, ya, ada sudut yang eh, penyiku dan seterusnya. Nah, kita lihat kalau kita tarik garis ini kan sama aja setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran, ya. Maka besar sudut ketiganya ini adalah besar sudut setengah lingkaran, yaitu sudut POS ditambah sudut SOR ditambah sudut ROQ, ya, sama dengan berapa? Setengah lingkaran. Besar sudut setengah lingkaran berapa? Kalau jumlahnya totalnya 360, setengahnya adalah berapa? Belum? Setengahnya berapa? 180. 180. Ya, 180. Maka tinggal kita jumlah-jumlahin aja nih. POS itu kan 40 derajat. SOR yang kita cari. ROQ, ROQ 60 sama dengan 180. Ya, 40 tambah 60 itu 100. Sudut SOR ditambah 100 sama dengan 180 derajat. Ya, maka sudut SOR sama dengan pindah ruas ke sini, jadinya 180 derajat dikurang, ini kan plus, jadi min 100. Maka sudut SOR itu adalah berapa? 80 derajat. Ya, 80 derajat. Nah, kalau sudah tahu ini, maka perbandingannya akan mudah, yaitu sudut ROQ dibandingkan dengan sudut SOR. Kemudian panjang busur IR dibandingkan dengan panjang bujur RS yang kita cari. Ya, ROQ itu adalah 60, SOR itu 80. Ya, IR itu 12 cm, RS-nya kita cari.
Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 20, jadinya dibagi 20 jadinya berapa? 3/4 sama dengan 12/RS. Ya, kita kali silang. R, lanjutkan di sini ya. RS dikali 3 sama dengan 12 dikali 4. Ya, kita pindah ruas ini. RS sama dengan 12 dikali 4 dibagi 3. Bisa dibagi 12 kali 12 bagi 3 itu 4, maka sama dengan 16 cm. Ya, inilah bagaimana cara kita menyelesaikan hubungan antar sudut pada sebuah lingkaran. Dari sini, apakah ada pertanyaan? 81. Enggak ada. Tidak ada? Iya. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada KBM hari ini. Untuk siswa, perlu diketahui, namanya guru juga ada toleransinya. Jangan setiap mau Zoom meeting, tadi ada yang mau masuk tuh. Tapi kalau perhatikan, kok setiap Zoom kok masuknya pasti terakhir-terakhir. Alasannya apa? Nggak pernah jelas. Ya, tadi ada satu siswa yang mau masuk tapi Bapak keluarin lagi. Ya, kenapa? Maka kedepannya kalau memang berniat untuk mengikuti KBM harusnya dari awal, tidak di akhir-akhir terus-terusan. Ya, contohnya tadi ada yang namanya di akun Zoom-nya itu namanya Erik. Ya, kalau di nama absennya itu kalau tidak salah namanya itu Torik. Ya, Torik ya, betul nggak ya? Atau Sabit ya? Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat dan mudah difahami oleh seluruh siswa dan siswi. Terima kasih semuanya. Kita akhiri bareng-bareng dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak akhiri ya.